Jurassic World yang telah lama ditunggu, akhirnya hadir. Sebagai tentara bayaran, Zora telah menerima misi. Sebuah perusahaan farmasi telah mensimulasikan sebuah penemuan melalui komputer. Bahwa, terdapat sebuah DNA di tubuh 3 dinosaurus yang berumur sangat panjang yang mampu mengobati penyakit jantung. Namun karena iklim saat ini, tidak lagi cocok bagi hewan prasejarah ini untuk bertahan hidup. Dinosaurus yang tersisa terpaksa bermigrasi ke pulau-pulau dekat Guiana, dan wilayah itu tidak lagi diizinkan untuk ditinggali manusia. Namun perusahaan farmasi telah mengeluarkan laporan yang tak terbantahkan, yang mengharuskan Zora melindungi ahli biologi Dr. Henry, dan pergi mendapatkan darah Tang Long. Misi semacam ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh mereka berdua. Jadi Zora menemukan Duncan dan Bob, yang juga tentara bayaran. Semua orang bergegas memulai perjalanan ini untuk menemukan sang naga. Di sisi lain, muncul seorang pria membawa satu keluarga beranggotakan 4 orang untuk berlayar di laut. Namun tiba-tiba perahu itu seperti ditabrak seekor ikan besar. Ruben baru saja hendak memeriksa kerusakan pada perahu. Namun sedetik kemudian, perahu itu terbalik. Mereka bertiga segera naik ke atas perahu. Namun Safir masih terjebak di dalam kabin. Ruben menendang pintu kabin dan terbuka, yang membuat Safir akhirnya selamat dan muncul di permukaan. Binatang raksasa itu muncul lagi di belakang Safir, tetapi beruntung dia masih selamat. Keesokan paginya, Ruben yang tengah berbaring di atas perahu menunggu pertolongan, tiba-tiba bangkit karena melihat perahu lewat, lalu menembakkan peluru sinyal ke udara. Sebenarnya Martin tidak ingin menyelamatkannya karena mereka akan melakukan sesuatu yang ilegal. Namun berkat kegigihan Zora dan Duncan, mereka tetap menyelamatkan keluarga itu. Orang itu menggambarkan penampakan monsternya. Henry mengatakan bahwa hewan yang menyerang mereka mungkin adalah salah satu tujuan perjalanan ini. Zora bergegas memerintahkan untuk pergi ke arah di mana naga itu menghilang. Ruben menyadari bahwa dia tampaknya berada di perahu pencuri. Saat mereka sedang melihat radar, tiba-tiba muncul bayangan besar di radar, dan bayangan itu menuju kapal dengan cepat. Akhirnya mereka sudah berhasil menemukannya. Semua orang bergegas ke dek, dan naga itu pun melompat keluar dari air. Zora mendekati haluan kapal, tetapi anginnya sangat kencang sehingga dia tidak dapat membidik sama sekali, hingga Henry mengikatnya dengan tali. Duncan memacu pedal gas hingga penuh, lalu bergerak ke arah naga itu. Karena senjata pengumpul darah milik Zora memiliki jangkauan 10 meter, dia dapat melihat bahwa dia menjangkaunya. Naga itu tiba-tiba menyelam ke dasar laut. Zora begitu takutnya sehingga dia tidak berani menatap punggung naga itu. Namun, Henry segera mengambil pin baru. Namun detik berikutnya, naga itu menerjang langsung ke arah kapal. Zora menyesuaikan bentuk tubuhnya lalu menembakkan pin dan berhasil. Benda itu tersangkut di punggung naga. Dengan darah yang terkumpul, pin ditembakkan otomatis ke udara oleh perangkat di ekor. Henry bergegas ke ujung kapal dan meraihnya. Keberhasilan itu membuat semua orang gembira, tetapi tidak berlangsung lama. Sekumpulan serigala laut datang mengelilingi kapal itu. Sebenarnya mereka tidak jahat, tetapi Bobby menembakkan senjatanya ke arah mereka yang akhirnya membuatnya marah. Tepat saat itu seekor naga muncul tinggi dari air. Serigala laut raksasa hampir membalikkan kapal kecil itu. Duncan berusaha untuk tidak menyerah. Walaupun hampir tenggelam, dia mengemudikannya menuju pantai yang lebih dangkal. Terjadi kekacauan di mana-mana, mungkin dia bisa menghentikan naga itu. Tetapi saat itu Vanessa akan menyalakan radio, dia ingin mengirimkan sinyal bahaya, tetapi Martin tiba-tiba bergegas menghentikannya. Mereka saling menarik bahu, dan gadis itu pun terpeleset dan jatuh ke laut. Safir terkejut, dia mengambil papan penyelamat dan melompat ke laut tanpa ragu. Ruben segera mengenakan pakaian penyelamat putrinya, dan kemudian ikut melompat ke laut. Di sisi lain, naga itu terus menabrak kapal. Kapal itu mulai berasap. Zora melemparkan perlengkapan yang dikemas itu ke laut lalu melompat. Serigala laut itu terpaksa berhenti mengejar ketika air laut mulai dangkal. Tepat saat Duncan sedang bersemangat, kapal itu sudah menabrak bebatuan pantai. Untungnya itu tidak berbahaya. Tim tentara bayaran tiba dengan selamat di pulau itu, tetapi semua orang tidak berani menunda. Bagaimanapun, pulau ini adalah bahaya yang sesungguhnya. Wanita itu berusaha sekuat tenaga menarik kopernya, tetapi bungkusan yang basah oleh air itu masih berada di pasir. Tepat di belakangnya seekor serigala laut menyamar menjadi batu dan bangkit.
Wanita itu tidak menyadari, dia pun dimakan oleh naga. Misi baru saja dimulai, tetapi kehilangan 2 orang. Yang lebih parah, Martin menemukan bahwa pulau tempat mereka mendarat adalah basis percobaan untuk modifikasi genetika dinosaurus. Meskipun tempat ini ditinggalkan karena penelitian ilmiah, makhluk-makhluk mengerikan yang diciptakan masih berkeliaran di pulau ini. Namun demi bisa tetap kaya dan bebas di sisa hidupnya, Zora pun terus bergerak. Dia memutus aliran listrik yang sudah lama padam dan pergi mencari keberadaan kedua dinosaurus lainnya. Untungnya, Zola masih mempunyai tim cadangan di luar. Jika frekuensi radio tidak aktif selama lebih dari 24 jam, mereka akan dijemput di tempat parkir terbengkalai di Gunung Barat Daya. Tanpa basa-basi lagi, Zora membawa semua orang dan bergegas menuju hutan lebat. Disinilah terjadi bahaya. Terdengar suara mengerikan terus-menerus di telinga. Bahkan di dalam air, ada monster mengancam. Setengah hari bisa menjadi hari terakhirmu di sini. Dan keluarga Ruben di sisi lain juga tidak lebih baik. Mereka akhirnya sampai di darat, tetapi jika mereka tetap di sana mereka akan mati. Ruben berusaha mendaki gunung bersama keluarganya. Setelah berjalan beberapa saat, Safir ingin buang air kecil. Tanpa disadari, hewan seringkali sangat sensitif terhadap bau urin. Dia tidak mengetahui 2 dinosaurus ganas muncul di belakangnya tanpa suara. Untungnya, naga angin kebetulan lewat. Ini menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, Zora dan yang lainnya datang ke wilayah Titan Dinosaurus. Tapi anehnya di sini kelihatannya kosong, tapi ada suara yang keluar dari dalam bumi. Tak lama kemudian, muncullah seekor binatang purba di padang rumput yang kosong, dan itulah dinosaurus Titan yang dicari. Zora memasukkan jarum dan kemudian menembak leher dinosaurus Titan. Tak lama kemudian, tabung darah kedua pun berhasil didapatkan. Zora menatap ke arah naga dewa angin yang melayang jauh di tengah gunung. Itu seharusnya menjadi sarang mereka. Semua orang tidak lagi menunda waktu. Lagi pula, waktu yang tersisa kurang dari 12 jam. Di sisi lain, keluarga Ruben berjalan cepat di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, tetapi mereka tidak memperhatikan. Jadi terpeleset dan berguling menuruni bukit. Seluruh keluarga pun terjatuh. Untungnya, tanahnya di sini datar. Hanya Ruben yang pergelangan kakinya terkilir. Pada saat ini, mereka mencium bau menyengat. Vanessa memperhatikan bahwa tampaknya ada ruang penyelamat di seberang sungai, dan mereka hanya perlu menyusuri sungai. Untuk menghemat energi, dia memutuskan untuk mengambil risiko dengan menyeberangi sungai itu dan berhasil tiba di tepi. Tiba-tiba terdengar napas berat dari belakang. Tanpa diduga, ini adalah wilayah Tyrannosaurus. Masih beruntung bau mayat menutupi bau Vanessa. Dia bergegas berlari ke kamp tempat ruang penyelamat disimpan. Setelah mencari akhirnya dia menemukan tas penyelamat di sudut ruang. Vanessa berusaha sekuat tenaga untuk menariknya, tetapi dia kurang waspada. Hingga ketika dia siap membuka tas penyelamat, di belakangnya Tyrannosaurus bangkit. Ternyata monster itu sedikit tuli, dia tidak memperhatikan beberapa serangga di sekelilingnya. Vanessa bergegas meluncurkan tas penyelamat ke tepi pantai, namun sebelum semua orang bersiap untuk pergi. Tyrannosaurus memperhatikan situasi ini. Tyrannosaurus langsung mengejarnya. Mereka mengira Tyrannosaurus akan menyerah ketika air lebih dalam. Tanpa diduga Tyrannosaurus itu bisa berenang dan langsung menyelam ke dalam air. Lalu dia menyerang sekoci penyelamat itu. Ini tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Tyrannosaurus itu berjalan beberapa langkah ke tepi sungai bersiap memangsa mereka. Ruben hampir saja tidak selamat. Akan tetapi arus sungai yang deras membawanya selamat ke bebatuan besar. Ketika semua orang kembali hidup, mereka mendengar teriakan minta tolong. Ternyata gadis kecil itu bersembunyi di bawah sekoci penyelamat. Tyrannosaurus yang sudah tercekik di bebatuan, akhirnya terpaksa meninggalkan tempat ini dengan enggan. Yang lebih beruntung adalah, meskipun sudah berkali-kali terkena bencana, sekoci penyelamat nyawa nasional masih bisa digunakan. Pada saat yang sama, sayap kiri di sisi lain juga sampai ke kaki gunung. Naga angin membuat sarang di sebuah kuil kuno yang terbengkalai di tengah gunung. Semua orang mengikat tali dan bersiap untuk turun. Ini adalah tugas yang sangat sulit bagi Henry. Akhirnya keduanya sampai di pintu masuk kuil. Kali ini, mereka tidak membutuhkan darah Tyrannosaurus, tetapi mengumpulkan putih telur di dalamnya. Tepat ketika induknya tidak ada di sana, Henry dengan hati-hati menusukkan jarum ke dalam cangkang itu.
Tak lama kemudian, dia mengumpulkan cukup banyak sampel. Namun tepat sebelum keduanya siap pergi, induk naga angin juga kembali. Menghadapi dua tamu yang bersemangat ini, dia membuka mulut dan menyerang. Henry secara tidak sengaja terpeleset dan menjatuhkan sampel ke tanah. Pada saat yang berbahaya, orang kekar yang ada di luar gua itu langsung menarik perhatian induk naga angin. Dua orang di puncak gunung bergegas menariknya ke atas. Henry mengambil kesempatan untuk mengambil sampel di tanah, tetapi pada saat yang sama tali terikat di tubuhnya yang membuatnya hampir jatuh ke jurang. Untungnya Zora menariknya dan menyelamatkannya. Di sisi lain, induk burung mengejar di belakang orang kekar. Dua orang di puncak gunung mati-matian berusaha menarik tali itu, tetapi sedetik kemudian, burung itu berhasil memakan orang kekar. Setelah memakan orang kekar itu, induk naga angin berbalik dan menyerang Duncan dan Martin. Pada saat kritis, keduanya malah menemukan jalan tersembunyi di rerumputan. Dan Henry di puncak gunung yang mencoba beberapa kali mengambil sampel, akhirnya berhasil, tetapi talinya putus karena gesekan batu. Untungnya, dahan-dahan dan genangan air meringankan dampaknya. Henry diselamatkan dan jalan rahasia yang ditemukan Duncan dan Martin juga membawa mereka dari puncak gunung ke kaki gunung. Meski kerugiannya besar, untungnya hanya tinggal satu langkah lagi untuk menyelesaikan tugas. Tak lama kemudian semua orang bergegas menuju titik evakuasi. Ini adalah lokasi bekas lembaga penelitian yang terbengkalai dan keluarga Ruben tiba di sini lebih dulu karena cara hidup lama. Vanessa dengan marah menemui Martin dan bertanya mengapa membuatnya hampir mati. Tetapi Martin mengeluarkan pistolnya dan kemudian menempelkan termos di pergelangan tangannya. Pada saat ini, lampu di sekitarnya tiba-tiba menyala dan suara musik terdengar. Meskipun tempat ini telah lama ditinggalkan, sistem tenaga listriknya masih berfungsi. Detik berikutnya, seekor naga turun dari langit dan membuat semua orang ketakutan hingga berlarian. Keluarga Ruben bersembunyi di supermarket. Mereka menutup pintu rapat-rapat, tetapi naga itu muncul dari langit-langit. Semua orang tidak berani bersuara, tetapi hanya masalah waktu sebelum naga itu menemukannya. Tiba-tiba, Ruben menemukan saluran pembuangan di tanah. Di sisi lain, Duncan dan Henry secara tidak sengaja melarikan diri ke laboratorium yang terbengkalai. Selain beberapa ciptaan mutan yang gagal, Duncan menemukan di peta bahwa selama dia mengikuti sistem terowongan pulau ini, dia bisa menemukan kapal yang bisa menyelamatkan nyawanya. Pada saat yang sama, helikopter penyelamat juga tiba di sini. Duncan segera naik ke atas dan berusaha sekuat tenaga untuk menarik perhatian, tetapi pemilik pulau ini sudah muncul. Di sisi lain, Zora bersembunyi di dasar mobil. Martin menyadari pintu mobil terkunci, jadi dia memilih untuk mengkhianati rekan setimnya tanpa ragu. Beruntungnya, Zora memanfaatkan kesempatan untuk bersembunyi di hutan, tetapi naga itu sepertinya mencium aroma orang yang masih hidup. Lalu, dia masuk saluran pembuangan. Zora mengikutinya dari dekat. Di sisi lain, Henry mengeluarkan peluru sinyal dan akhirnya membuat pilot menyadari keberadaan mereka. Ketika mereka akan kembali, makhluk raksasa yang tampak seperti hati di depannya adalah naga milik Raja Ayam, yang menyatukan banyak jenis gen biologis, dan dialah penguasa sebenarnya pulau ini. Semua orang bersembunyi di selokan. Satu-satunya harapan adalah sekoci penyelamat di ujung terowongan. Saat itu Zora juga tiba di sini. Semua orang berlari ke ujung terowongan, tetapi terhenti oleh pagar besi dan menghalangi jalan. Untungnya, gadis kecil itu kecil. Dia langsung melewati celah itu. Dia datang ke meja operasi di sisi berlawanan dan hendak membuka gerbang besi. Tetapi sedetik berikutnya, Ji Wonglong sudah muncul di belakangnya. Pada saat yang berbahaya, gadis itu mendorong papan kendali ke atas. Hal ini membuat semua orang terekspos di depan Ji Wonglong. Pada saat itu, suara klakson mesin tiba-tiba terdengar. Ternyata Martin yang meninggalkan rekan satu timnya juga datang ke sini dan langsung dimakan Ji Wonglong. Zola mengambil kotak sampel yang terjatuh ke tanah dan kemudian datang ke dermaga. Tetapi tidak semua orang tahu cara mengoperasikannya. Sebaliknya, ia membuat suara alarm yang besar dan menarik Ji Wonglong. Melihat monster itu semakin dekat ke gadis kecil itu, Duncan membuka rokok sinyal di tangannya. Dia akan mengorbankan dirinya untuk memancing Ji Wonglong pergi dan mengulur waktu bagi semua orang. Tak lama kemudian, Ji Wonglong tertarik dengan api itu. Dia mengikuti Duncan ke sungai di seberang. Di sisi lain, Zora akhirnya menurunkan sekoci penyelamat.
Semua orang bergegas menaiki kapal, tetapi Zora terus melihat ke arah Duncan. Dengan padamnya api, dia masih harus menerima kenyataan dan kembali ke Sekoci. Namun saat itu, Ji Wonglong berbalik lagi. Ji Wonglong akhirnya menyerah mengejar ayam. Zora meneriakkan nama Duncan keras-keras dan berharap keajaiban terjadi. Tiba-tiba, sebuah peluru sinyal meluncur melalui langit. Saya tidak menyangka 8 karakter ini begitu sulit. Di akhir cerita, para penyintas mengendarai Sekoci penyelamat dan akhirnya meninggalkan pulau berbahaya ini.